Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, kembali lagi dengan saya Asra Hayatus Soleha dari jurusan Pendidikan Biologi. Baiklah Sobat, kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan media interaktif dari internet, yaitu di sini akan saya gunakan adalah Laboratorium Maya dari Kemendikbud. Nah, untuk tutorialnya, Sobat bisa ikut sebagai berikut, oke? Pertama-tama, Sobat buka dulu Google Sobat. Oke, kita buka lalu diklik dan ketik Lab Maya Kemdikbud. Oke. Nah, lalu di enter. Nah, udah keluar kan? Itu ada Homepage Lab Maya. Sobat klik Homepage Lab Maya. Ditunggu dulu. Nah, bakalan keluar nih fitur kayak gini nih. Laboratorium Maya dari Kemendikbud nih, rumah belajar. Oke. Kita scroll ke bawah. Di bawah ini bakalan ada konten Laboratorium Maya. Ini banyak macam ya, Sobat. Itu ada materi dari SMP maupun SMA. Terus baik itu dari mata pelajaran IPA, fisika, biologi, kimia, bahkan ada juga matematika. Nah, di sini nih untuk lihat selengkapnya bisa Sobat nih klik lihat selengkapnya. Itu bakalan ulang lagi dari awal. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Bakalan keluar nih tampilan yang lainnya. Nah, untuk saya akan coba menggunakan salah satu konten yang ada di sini ya. Nah, di sini saya milih yang materi SMA tentang mata pelajaran biologi yaitu jaringan otot. Kita klik. Kita tunggu. Oke, udah keluar. Nah, ini Sobat bisa scroll ke bawah dulu untuk lihat penjelasan tentang jaringan otot nih. Misalnya di sini ada penjelasan otot merupakan alat gerak aktif bagi tubuh manusia. Di sini juga ada dijelaskan ciri utama otot itu bagaimana gitu. Lalu kalau sudah selesai, Sobat bisa scroll lagi ke atas. Lalu lihat nih, ada macam-macam jaringan otot. Ada 3, ada otot rangka. Nah, tuh ada tuh garis-garis kuning menunjukkan kalau itu otot rangka. Lalu otot jantung dan otot polos. Nah, kita mulai dulu penjelasan dari otot rangka. Otot rangka. Nah, keluar nih gambarnya kayak gini. Dari sini kita bisa lihat nih, oh kayak gini bentuk otot rangka. Lalu ternyata dia terdiri dari serat otot, garis serat otot, dan nukleus. Di sampingnya juga ada penjelasan nih, kalau otot rangka ternyata adalah sel-sel yang berbentuk memanjang. Dari gambar pun kita bisa lihat, oh iya ternyata dia berbentuknya memanjang gitu. Terus dia memiliki inti, ternyata intinya itu terletak di tepi, dan jumlahnya itu banyak. Di sini juga ada penjelasan kalau otot rangka itu bisa terdapat di lengan, dada, dan leher. Lanjut, kita kembali ke tampilan utama. Nah, kemudian kita ambil yang kedua yaitu otot jantung. Nah, keluar nih gambar otot jantung. Oh, ternyata otot jantung sama otot lurik atau otot rangka tadi itu berbeda ya, gitu. Nah, walaupun dia terdiri dari sama-sama memiliki bagian yang sama, yaitu ada nukleus, serat otot, garis serat otot, ternyata bentuknya beda, karena ini bentuknya memanjang dan bercabang. Lalu dari segi nukleusnya dia cuma memiliki satu inti dan jumlahnya tuh dikit, cuma satu gitu. Dan terletak di tengah juga. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa otot jantung ini dia bekerja di luar kesadaran atau secara tidak sadar gitu. Dan dia tuh geraknya teratur dan tidak cepat lelah gitu. Dan pastinya otot jantungnya terletak di jantung gitu. Lanjut, kembali tampilan utama. Nah, kita ambil yang ketiga, itu adalah otot polos. Nah, di otot polos, ternyata dia cuma ada 2 bagian, yaitu nukleus dan serat otot. Dan dia nggak ada garis serat otot gitu kan. Dan dari segi nukleus, ternyata dia sama dengan otot jantung, yaitu cuma memiliki satu inti, dan jumlahnya cuma 1 gitu, dan terletaknya di tengah. Dan tapi dari segi bentuk dia tuh berbeda. Kenapa? Karena dia bentuknya bergelendong, memanjang gitu otot polos ini. Dan di sini juga dijelaskan bahwa otot polos ini dia itu terdapat di usus, alat pencernaan, dan pembuluh darah. Pokoknya penjelasannya ada di samping ya Sobat.
Lalu kita kembali ke tampilan utama. Nah, di sini juga ada ternyata cara kerja otot. Nah, ada videonya nih, ketika dia berkontraksi gimana, ketika dia berelaksasi gimana, dan di sampingnya ada dijelasin cara kerja otot tuh bagaimana gitu. Bisa sobat-sobat baca ya. Kemudian setelah selesai, sobat bisa kembali ke tampilan utama lagi. Nah, selesai nih untuk konten yang tentang jaringan otot. Lanjut saya coba satu konten lagi ya sobat. Kita ambil dulu beranda, klik beranda. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada materi SMP IPA tentang proses fotosintesis. Kita klik. Kita coba konten yang ini. Oke, kita tunggu. Nah, udah keluar nih. Kita scroll dulu ke bawah, kita baca dulu nih. Apa sih proses fotosintesis? Ternyata fotosintesis itu berasal dari kata fotos yang artinya cahaya dan sintesis artinya pembentukan. Di sini juga ada fotosintesis secara istilahnya gimana gitu kan. Nah, kalau sudah selesai sobat baca, lalu sobat bisa scroll ke atas lagi ya, scroll ke atas. Nah, di sini ada pengaturan ya, pengaturan. Misalnya sobat pengen ngatur, kalau gimana ya kalau dalam proses fotosintesis itu nggak ada air. Nah, tinggal klik ini, oh nah, kayak gini terjadinya, ternyata nggak jalan. Terus kalau nggak ada karbon dioksida gimana? Lalu gimana kalau misalkan nggak ada sinar matahari gitu? Bisa sobat atur gitu. Terus misalnya sobat mau ngatur nih, oh gimana ya dalam proses fotosintesis kalau dia berada di suhu 30 derajat Celcius. Nah, sobat bisa geser nih, geser sampai 30 derajat Celcius. Nah, dah selesai. Terus di sini di bawahnya sobat bisa scroll. Nah, scroll di sini ada nih dijelasin apa sih peran matahari dalam proses fotosintesis, dijelasin. Lalu bisa sobat klik selanjutnya. Di sini jelasin juga, nah air tuh gimana, diklik lagi selanjutnya. Oh, ternyata karbon dioksida faktor ini nih gitu penjelasannya. Terus ada nitrogen gimana perannya, oksigen, glukosa dalam perannya itu dalam proses fotosintesis ya sobat. Nah, misalnya kelewatan bisa klik sebelumnya gitu. Nah, lanjut kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini di bawahnya tuh ada kolom warna biru yang tulisannya itu amati bagian dalam daun. Nah, sobat bisa klik nih ya. Klik. Nah, nih keluar nih gambar. Untuk lebih jelas kita scroll dulu ke atas. Nah, pas. Nah, sobat bisa ambil nih misalnya kayak gini, klik ini. Oh, nah ternyata ini bagian kutikula. Terus di sampingnya ada dijelasin, oh kutikula berfungsi kayak gini bagi tumbuhan. Lalu ini apa nih? Oh ternyata ini kloroplas gitu, fungsinya apa. Jadi sobat tinggal klik, nanti di sampingnya ada penjelasan gitu, fungsinya apa. Terus ini juga ada xilem, nih ada epidermis bawah, ada stomata, kemudian ada sel penjaga. Nah, jadi konten-konten yang ada di Lab Maya ini masih banyak yang lainnya ya, dan ini salah satunya, dan ini benar-benar bermanfaat bagi kita ya, yang dimana kita hidup di era di abad 21 ini gitu. Nah, baiklah sobat, sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching sobat.